Apa dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat itu? Kelompok-kelompok politik sesungguhnya mereka berada di luar pemerintahan Ya, betul. dan mereka ini kemudian uh, bisa bertentangan dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salve, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Erwin Ramadan, anak muda dari Nusa Tenggara Timur, dan ini bersama Bung Yohan dari Nusa Tenggara Timur juga. Nah, di sini kita berdua akan mengangkat sebuah tema dinamika demokrasi yang ada di Indonesia mungkin sekarang tidak baik-baik saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan di podcast Tepat, Terdepan, Terpercaya. Nah, langsung saja Bung, Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila ya. Nah, jadi demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila Bung ya. Nah, jadi bagaimana sih menurut pandangan Bung Yohan peran oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia itu sendiri? Kita berbicara mengenai oposisi, itu berarti kita berbicara tentang kepentingan kelompok politik. Ya, ya. Nah, kelompok-kelompok politik ini sesungguhnya mereka berada di luar pemerintahan. Ya, betul. Dan mereka ini kemudian bisa bertentangan dengan pemerintah ketika mereka melihat kebijakan ataupun program-program kerja yang diturunkan oleh pemerintah itu memang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Lalu apa hubungannya dengan demokrasi? Hubungannya adalah mereka ini mewakili kepentingan masyarakat secara umum, kemudian menyuarakan aspirasinya, memantau dan juga mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya. Dan kemudian mereka memberikan kritik dan saran. Dan ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang tadi. Ya, betul-betul. Betul. Jadi maksud dari Bung Yohan itu adalah demokrasi Indonesia kini lebih banyak bersifat prosedural daripada substansial Bung ya. Nah, jadi ada sedikit gambaran yang terjadi di kehidupan masyarakat Bung. Apa dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat itu? Memang benar sekali bahwa korupsi itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Iya, ya. Maka sebagai pemerintah juga harus sangat hati-hati sekali. Iya, betul. Terutama dalam kasus-kasus pidana Korupsi. dan hukum yang ada di Indonesia kita harus benar-benar kita tegaskan, membuat sedemikian rupa hukum seberat-beratnya hukum seperti ini. Karena sejauh ini dengan hukum yang kita punya itu tidak mampu memberikan efek jerah terhadap maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Kenapa hati-hati? Karena masyarakat itu sudah mulai tidak percaya lagi dengan pemerintah. Maka ketika aspirasi suara-suara yang dikeluarkan oleh masyarakat itu, ketika itu tidak ditanggapi dengan baik, maka jangan salahkan masyarakat. Jika masyarakat ini nanti akan turun ke lapangan ya. Kemudian melakukan aksi demo, ya, merusak segala sesuatu yang ada. Kita mau buat bagaimana? Karena memang pemerintah itu tidak sanggup ya, betul, untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Ya. Saya kira seperti itu. Dan itu juga bagian dari proses demokrasi. Oh ya, wah baik. Sudah ada pandangan ya tentang terkait jawaban Bung Yohan ini. Jadi maksud Bung Yohan ini banyak masyarakat itu masih memilih ya karena uang ya atau fanatisme kelompok Bung ya. Jadi bukan program dan visi calon, kurangnya literasi politik yang menyebabkan masyarakat itu mudah dipengaruhi hoaks dan propaganda Bung ya. Nah, jadi yang sering terjadi juga ini Bung,
bagaimana teknologi digital sekarang itu yang mempengaruhi dunia politik demokrasi sekarang ini, Bung? Itu gimana, Bung? Itu? Saya menjelaskan poin ini Ya. lebih kepada contoh kasus. Ya, Saya ambil salah satu contoh kasus, misalnya masalah MBG. ya MBG. Program Makan bergizi gratis ya. Yang belakangan ini juga ramai diperbincangkan karena ada beberapa hal. Ya, Salah satunya kemarin ada keracunan massal. kok gitu? Iya, iya. Keracunan massal itu kemudian bahas orang ramai-ramai bahas di media sosial. Iya, iya. Mereka memberikan aksinya lewat protes dan lain sebagainya, bisa lewat Facebook, ya. lewat YouTube, bisa lewat Instagram. Ya. Hmm. Ini menandakan bahwa media sosial itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang tadi. Maka ini tentunya memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati ke depannya. Ketika program ini tetap berlanjut, maka pemerintah harus perlu langkah-langkah yang lebih strategis. Oh iya, iya. Agar permasalahan seperti yang tadi itu tidak terjadi lagi. Keracunan massal, kemudian makanannya basi, bau, gitu. Kemudian yang menjadi tantangannya adalah terjadi keracunan. Iya. Belum sampai pada tahapan yang lebih parah. Lebih parah. Ya. Salah satunya kematian, Bung ya. Kalau kematian satu bertanggung jawab. Iya. Tidak mungkin presiden turun saya yang tanggung jawab. Iya. Iya, betul. Seperti ini. Iya, iya. Ceritanya kan berbeda nanti. Iya. Maka perlu hati-hati. Yang berikut contoh lain, saudara tahu di bulan kemarin, di bulan Agustus ya kemarin ya. yang orang sementara rame-rame demo dari berbagai kalangan, baik itu dari masyarakat, dari Kelompok ojol, petani, pedagang, nelayan, mahasiswa. Itu mulainya dari mana? Iya, itu pasti dari pemerintah. Mulainya dari DPR. Iya. Bagaimana tidak? DPR ini seharusnya mewakili masyarakat dalam menjawab aspirasi masyarakat yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mengusulkan undang-undang anti korupsi atau undang-undang perampasan aset. Ya, harus dibahas karena korupsi harus dihukum secara tegas. Oh iya, betul, betul. Tapi yang dibahas apa? Malah yang lain ya. Malah membahas kepentingan mereka sendiri. Akhirnya kemudian muncul amarah, menimbulkan rasa amarah masyarakat ya terhadap pemerintah. Dan kembali lagi pengaruh media sosial. Iya. Ya kan, orang dari berbagai tempat, ada dari sana, ada dari sana, mereka kemudian berkumpul di situ. Karena media sosial itu bagian dari mereka memperoleh informasi ataupun memberikan informasi dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan bagian dari proses demokrasi. Oh iya, betul. Wah, betul sekali ya jawaban dari Bung Yadi ini. Mungkin di bulan Agustus kemarin ada aksi demo ya, yaitu demo ojol ya terhadap pemerintah ya. Baik itu dari mahasiswa, pedagang, iya, nelayan itu ya. Jadi semua masyarakat udah nggak bisa menahan, seperti nggak bisa menahan amarahnya lagi ya. Jadi pengen untuk menegakkan keadilan di negara Indonesia. Nah, jadi Bung, saya ini pernah membaca beberapa artikel bahwa ada beberapa lembaga seperti The Economic Intelligence Unit, The Freedom House. Nah, itu mencapai bahwa demokrasi Indonesia ini terus merosot sekali, Bung. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peringkat demokrasi Indonesia ini turun karena menyempitnya kebebasan sipil dan lemahnya penegakan hukum. Nah, jadi sedikit saya mau bertanya lagi, Bung. Apa tantangan demokrasi dalam menghadapi isu sensitif seperti agama dan etnis, Bung? Kita ini memiliki ideologi negara. Iya. Lalu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Oh iya. Iya.
Nah, maka ini menjadi prinsip dasar kita dalam berbangsa dan bernegara ya. bernegara. Prinsip berbeda-beda tetapi tetap Satu. Ini juga harus jadi kesadaran masyarakat Indonesia. Iya. Tantangan terbesar kita adalah sering terjadi diskriminasi Ya, terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya. Dan kalau kita berbicara mengenai nilai kemanusiaan, Sopan santun. moralitas, maka kita harus menjaga bangsa ini agar tetap aman. Ya. Maksudnya masyarakat yang menjaga gitu ya. Agar pemerintah nggak sewenang-wenang gitu maksudnya. Warga, masyarakat, semua yang menjadi warga masyarakat pendidikan kita harus menjaga itu. Ya. Jadi gini Bung, menurut Bung ini bagaimana demokrasi dapat menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif itu antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat dari pemerintah? Ya, jadi tentu bahwa kepentingan politik itu ada Ya. Individu pribadi bersama. Ya, Untuk menghubungkan kedua individu harus menggabungkan diri dengan kelompok oh iya. karena memiliki tujuan yang sama. Oh, Misalnya kelompok tadi, ya, ya. aspirasinya seperti Betul. mahasiswa, aspirasinya seperti Seperti ini. Ya, ya. nelayan dan sebagainya. Hmm. Jadi mengapa dia harus menggabungkan diri di situ? Karena ini akan menciptakan sebuah ideologis Ya. dari kelompok tersebut. Oh, Dengan ideologis yang ada di itu kemudian menjadi nilai tawar bagi pemerintah. Ini loh yang mereka butuhkan. jadi pemerintah inilah masyarakatnya. Ya, Maka bagian dari proses demokrasi ini, orang harus bergabung di dalam kelompok-kelompok tersebut. ya. Saya kira seperti itu. Wah, tepat sekali ya dengan cara ini materi yang dipaparkan bersama Bung Yohan ini. Jadi demokrasi ini salah satunya adalah kebebasan berpendapat yang dibatasi, ya, yang dibatasi pemerintah terhadap masyarakat, jurnalis dan aktivis yang ditangkap atau dilaporkan ya, dikarenakan mengkritik pemerintah. Nah, jadi gini Bung, ada muncul rasa takut di masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi mereka, membuat pendapat mereka secara terbuka kepada pemerintah. Nah, jadi bagaimana sih peran lembaga independen seperti KPK dan dalam menjaga demokrasi Indonesia kita ini? Jadi peran pemerintah gitu loh, KPK itu gimana itu Bung? Jadi saudara bayangkan saja seperti ini. Iya. Apa jadinya ketika tidak ada KPK? Ya, Siapa yang akan mengungkap kasus korupsi di Indonesia? Kan seperti ini. ya, Maka KPK ini menjadi lembaga yang independen, mandiri ya. Ya. mandiri, dan dia tidak boleh diintervensi oleh lembaga-lembaga tinggi lain, termasuk pemerintah. Seperti itu. Biarlah KPK itu berproses dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa wewenang yang diberikan oleh dia. Betul, Seperti itu. betul. Nah, ini menjadi persoalan. Persoalannya kenapa? Persoalannya karena hukum yang ada di Indonesia itu masih belum memberikan efek jerah terhadap tindak pidana kasus korupsi. Ya, ya. Nah, itu mesti diperbaiki. Masalahnya kan ada di situ. Oh, perlu direfleksi lagi ya. Ya. Oh, berarti pemerintah ini dari rakyat oleh rakyat. Nah, artinya kekuasaan tertinggi sekarang dalam negara itu berada di tangan rakyat, Bung ya. Nah, berarti rakyat ini memilih hak untuk ikut ya, menentukan arah pemerintah serta memilih pemimpin yang sebenar-benarnya dan mengawasi jalannya negara. Nah, ada lagi terakhir, Bung, pertanyaan ini. Ini juga sering terjadi juga di negara kita sekarang ini ya. Apa sih strategi efektif untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi ini. Nah, Strategi ya. ya strateginya itu agar tidak menurun sampai terjerumus ke bawah itu, Bung. Begini saudara, sistem demokrasi yang ada Ya, itu sebenarnya bukan sebuah kesalahan dari sistem demokrasi. ya, Tetapi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya ya. yang memiliki peran penting, Peran penting ya, betul. peran penting, misalnya dia punya jabatan, dia punya Kekuasaan ya. wewenang dan lain sebagainya. Dan kemudian dia memanfaatkan kesempatannya itu untuk mencederai demokrasi. Demokrasi. Ya, ya. Kita lihat pada pemilihan umum, Ya. misalnya. Nah, di pemilihan umum ini yang menjadi masalah utamanya itu adalah praktik money politik. Ini merasakan masyarakat, Manipulasi gitu ya. sangat merasakan masyarakat. Kenapa? Karena praktik ini yang kemudian mencederai demokrasi yang tadi. Orang memilih itu sudah tidak lagi berdasar pada hati nurani, Betul, seperti begitu. betul, betul. Dan kemudian pertarungan antara elit politik Ya, itu bukan lagi soal ide atau gagasan. gagasan. Ya, ya. Pertarungannya lebih kepada tadi Manipulasi gitu ya, manipulatif. ini masalahnya. Maka hari ini masyarakat umum Ya, mereka berteriak, bubarkan DPR, bubarkan DPR. ya, Kan seperti begitu. ya. Pandangannya seperti itu ya, Mana kamu? Iya. Ya, Nah, mengapa bubarkan DPR? Padahal DPR itu adalah produk dari demokrasi. demokrasi. Ya, betul, Nah, betul. Maka solusinya adalah pemerintah maupun negara tidak punya solusi tentang praktik money. Jadi meskipun Indonesia ini dikenal sebagai negara demokrasi yang terbesar di Asia Tenggara, Bu ya. Nah, banyak pengamat menilai bahwa kualitas demokrasinya itu mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir ini, Bu. Nah, jadi secara formal itu sistem demokrasi kita masih berjalan ya melalui pemilu DPR sama kebebasan pers dan lain-lainnya. Jadi kita pun sangat prihatin kepada masyarakat ya, itu. Nah, di sini semoga apa yang kita bahas tadi, Bung ya, waduh, sangat luar biasa sekali kepada Bung Yohan ini menjelaskan terkait dinamika demokrasi Indonesia kita sekarang. Semoga kita sebagai anak muda bisa lebih bagus ke depan untuk menjaga negara kita agar pemerintah bisa membuka mata mereka ya, melihat masyarakat di kalangan bawah terutamanya, bisa negara ini bisa kembali lagi secara baik ya dan independen untuk kepentingan bersama. Bang, karena mungkin sudah di ujung diskusi ya, saya minta closing dari Abang. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, memiliki demokrasi dan lain sebagainya. Iya. Maka yang harus ditanamkan adalah nilai moralitas. Ini penting sekali. Mengapa moral? Bangsa ini rusak karena moral. Ya. Korupsi, moral. Orang korupsi ini kita. Kemudian apalagi cacat demokrasi, moral. Sistemnya tidak akan salah. Sistemnya benar. Ketika kita orang-orang pelaku kebijakan yang pemegang kendali atas kekuasaan dan kemudian punya wewenang atas jabatan tertentu, Iya, betul. dia harus menyadari fungsinya. Karena ketika dia mengarah kepada hal-hal yang seperti tadi melanggar hukum, peraturan, melakukan korupsi, memutuskan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan Kelompok itu. Ya, maka itu yang kemudian menjadi masalah. problemnya. Itu yang kemudian menjadi problem. Maka kita harus
ada dengan suku. Jadi selama bangsa ini belum bisa menetapkan moralitas di dalam diri masing-masing, maka selama itu juga permasalahan akan tetap terjadi di bangsa ini. Oke Bang, jadi keadaan Indonesia sekarang itu lembaga yang sering korupsi ya. Ini jadi tidak sekuat dulu, penegakan hukum juga sering dianggap tidak adil ya. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi kekuasaan dan kebijakan sering dikuasai ya oleh segelintir orang kaya dan elit politik, karena akibatnya kepentingan rakyat kecil, dan kepentingan rakyat itu kecil itu sering diabaikan. Jangan lupa like and subscribe kepada podcast kita ya. Mungkin kita akan kembali lagi dengan pembicaraan atau perbincangan lainnya terhadap negara kita ini. Semoga negara kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum terima kasih Bung telah hadir di dalam forum ini ya. Terima kasih.